Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Nurzihan Kamila, biasa dipanggil Aura. Saya dari kelas KPI 1A. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ilmu dakwah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Umi Hawati SSI MAG. Jawaban nomor 1 yaitu pengertian dakwah dan ilmu dakwah. Dakwah berasal dari kata kerja, yaitu da'a yada'u da'watan, yang berarti menyeru, memanggil, atau mengajak. Secara bahasa etimologis, dakwah berasal dari kata al-nida, yang artinya menyeru atau memanggil. Sedangkan secara istilah terminologis, mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah, serta menyeru kepada kebaikan, kepada kebiasaan baik, dan menjauhi kebiasaan buruk. Kata dakwah yang mengajak kepada kebaikan ada dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Dakwah bukan aktivitas memprovokasi, menghujat orang lain atas nama Islam, tetapi proses transformasi pesan Islam kepada orang lain dengan cara mengajak yang senantiasa sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Dakwah mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, at-taujih, yang kedua at-taghir, dan yang ketiga ar-raja. At-taujih yaitu memberikan tuntunan dan pedoman serta jalan hidup mana yang harus dijalani dan jalan hidup mana yang harus dihindari. Yang kedua yaitu at-taghir, yaitu mengubah dan memperbaiki keadaan seseorang atau masyarakat kepada suasana hidup baru yang didasarkan atas nilai-nilai agama atau ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga, ar-raja, yaitu memberikan pengharapan akan sesuatu nilai agama yang disampaikan. Dakwah harus mampu menunjukkan nilai apa yang terkandung di dalam suatu perintah agama, sehingga dapat dirasakan bahwa itu adalah hal pokok yang harus ada dalam kehidupan. Objek material ilmu dakwah adalah ajaran pokok agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, serta manifestasinya dalam semua aspek kehidupan umat Islam dalam sejarah Islam. Objeknya yaitu manusia, Islam, Allah, lingkungan, baik dunia maupun alam. Objek formal, sudut pandang tertentu yang dikaji dalam disiplin ilmu, dakwah, BKI, Irsyad, KPI, Tablik, MD Tadbir, PMI, Tatwir atau Tamkin, dan yang terakhir Humas, Alaqat Ammah. Ilmu dakwah mencoba melihat interaksi manusia yang menjadi subjek da'i dan objeknya mad'u dalam proses dakwah. Da'i terbagi menjadi 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Da'i secara umum yaitu semua manusia adalah da'i, yang mana manusia itu bertindak sebagai penyampai ajaran yang mengajak kepada kebaikan dan menjauhi larangan-larangannya. Adapun secara khusus yaitu seorang individu yang memiliki kemampuan di bidang dakwah, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Islam, yang bisa dicontohkan yaitu seorang ulama atau pemuka agama. Jawaban nomor 2 yaitu metodologi keilmuan dakwah. Metodologi keilmuan dakwah terbagi menjadi 3. Yang pertama, manhaj istinbat, yaitu dakwah dengan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ada manhaj iktibas, dakwah yang meminjam atau meminta bantuan dari ilmu-ilmu lain atau ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga, ada manhaj istiqra, yaitu dakwah dengan penelitian, baik penelitian referensi atau pustaka maupun lapangan yang secara langsung. Contoh dari manhaj istinbat, misalnya dalam menentukan hukum zakat, para ulama menggunakan dalil dari Al-Quran, seperti dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang merinci siapa saja yang berhak menerima zakat dan yang tidak boleh menerima zakat. Ulama melakukan istinbat dengan merujuk dari teks atau nasakh. Yang kedua, contoh dari manhaj iktibas. Ada contoh yang populer yaitu dalam bidang administrasi atau manajemen. Prinsip-prinsip manajemen modern seperti perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan diadopsi dalam manajemen keuangan Islam atau manajemen pendidikan Islam. Yang ketiga, manhaj istiqra.
Contoh dari manhaj istiqra yaitu dalam menyimpulkan sifat-sifat Allah. Ulama mengumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan sifat-sifat Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, dan masih banyak lainnya sifat-sifat Allah. Dengan mengumpulkan dalil-dalil ini, ulama menyimpulkan sifat-sifat Allah secara keseluruhan untuk memahaminya lebih utuh sesuai dengan yang dijelaskan oleh syariat. Jawaban nomor 3, yaitu ragam kegiatan dakwah. Ragam kegiatan dakwah dibagi menjadi 2. Ada dakwah bil lisan dan ada dakwah bil hal. Dakwah bil lisan yang diisi oleh tabligh atau KPI, irsyad atau BKI, dan humas. Dakwah bil hal dalamnya ada tadbir atau MD, tatwir atau tamkin yang dalamnya PMI, dan MHU. Ragam kegiatan dakwah meliputi menyampaikan, membimbing, memanajemen, dan mengembangkan umat, baik dari segi keagamaan, pendidikan, dan sosialnya. Dakwah bil lisan yang pertama yaitu tabligh, penyebaran pesan Islam. Tabligh ini sejalur dengan jurusan KPI. Menurut bahasa yaitu menyampaikan, sedangkan menurut istilah bentuk dakwah yang dilakukan dengan menyebarkan ajaran Islam melalui media. Objek dakwah ini yaitu bersifat massal. Subjek dakwah di sini disebut mubalik atau dai, dan objeknya disebut mubalag atau mad'u. Praktek tabligh dalam dakwah bil lisan ini yaitu khutbah, tausiah, ceramah, dan kultum. Yang kedua yaitu irsyad, konseling atau bimbingan Islam yang sejalur dengan jurusan PKI. Menurut bahasa artinya petunjuk, konseling, atau membimbing. Sedangkan menurut istilah adalah menyampaikan ajaran Islam melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan, atau psikoterapi Islam dengan individu atau kelompok kecil. Yang ketiga yaitu humas, hubungan masyarakat. Dalam bahasa Inggris yaitu public relations. Secara harfiah, humas berarti hubungan dengan publik atau dengan masyarakat. Sedangkan secara istilah, bagian lembaga pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan mencari dukungan publik bagi usaha-usahanya. Public relation adalah proses komunikasi strategis yang membangun hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan publik. Humas berusaha untuk mempromosikan ide, meyakinkan audiens, mengakui prestasi, atau mendukung sebuah posisi. Jadi, kedudukan humas ini begitu penting di dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ada dakwah bil hal. Dan yang pertama ada tadbir, yaitu pemberdayaan umat melalui lembaga. Dan tadbir ini sejalur dengan jurusan MD. Tadbir menurut bahasa yaitu manajemen atau pengelolaan. Sedangkan menurut istilah yaitu kegiatan dakwah transformasi melalui kebijakan-kebijakan publik atau pemerintah, serta pengelolaan lembaga-lembaga dakwah. Karakteristik yang menonjol dalam dakwah tadbir ini ialah manajemen itu sendiri. Hadirnya organisasi dakwah menjadi wadah untuk melakukan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pelaksanaan dakwah. Dan yang kedua ada MHU, manajemen haji dan umroh, yang melakukan dakwah melalui studi manajemen haji dan umroh, baik sebagai ilmu maupun sebagai gejala aktivitas manusia, untuk mengembangkan konsep-konsep baru tentang manajemen haji dan umroh. Melakukan riset tentang manajemen haji dan umroh untuk menemukan referensi dan nilai guna manajemen haji dan umroh di masyarakat. Yang ketiga ada tatwir atau tamkin, pemberdayaan ekonomi umat, dan ini sejalur dengan jurusan PMI. Menurut bahasa, tatwir atau tamkin artinya pengembangan, sedangkan menurut istilah, tatwir atau tamkin ini ialah kegiatan dakwah implementatif melalui gerakan aksi amal seperti pemberdayaan sumber daya manusia dan lingkungan. Dakwah tatwir ini bisa dilakukan dengan program pengadaan sarana baik pendidikan, keagamaan, dan lainnya. Dan adapun di sini pemberdayaan ekonomi umat dan pemberdayaan lingkungan hidup atau alam. Jawaban nomor 4 yaitu ragam konteks dakwah. Ragam konteks dakwah ada 7. Yang pertama dakwah nafsiyah, yang kedua dakwah fardiyah, yang ketiga dakwah fi'ah qalilah, yang keempat dakwah fi'ah katsirah, yang kelima dakwah hizbiyah, yang keenam dakwah ummah, dan yang terakhir ada dakwah su'ubiyah kubailiyah. Penjelasan pertama yaitu dakwah nafsiyah. Dakwah nafsiyah ini terjadi di dalam pikiran atau berpikir positif, refleksi, dan meditasi
introspeksi berbicara pada diri sendiri, motivasi diri, dai-nya diri sendiri, mad'unya diri sendiri, dan kategori bentuk dakwah ini yaitu irsyad. Dakwah nafsiyah ini seharusnya dilakukan oleh setiap manusia dan bisa dilakukan oleh setiap orang. Yang kedua yaitu dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah dai-nya seorang, mad'unya seorang, 2 orang, atau 3 orang. Dan kategori bentuk dakwahnya yaitu irsyad, tadbir, tatwir atau tamkin. Dan dakwah fardiyah ini bisa disebut juga dakwah kepada perorangan. Yang ketiga yaitu dakwah fi'ah qalilah. Dakwah fi'ah qalilah ini dai-nya seorang, mad'unya kelompok kecil, dan kategori bentuk dakwahnya ini irsyad, tadbir, tatwir atau tamkin. Dakwah fi'ah qalilah ini berkisar 3-8 orang atau 3-15 orang, dan bisa juga 3-20 orang. Yang keempat yaitu dakwah fi'ah kasirah. Dakwah fi'ah kasirah ini sebaliknya dari dakwah fi'ah qalilah yang lebih dari 20 orang. Dai-nya seorang, mad'unya kelompok besar, dan kategori bentuk dakwah ini adalah tablik yang sejalur dengan KPI. Yang kelima ada dakwah jamaah atau dakwah hizbiyah. Dai-nya yaitu seorang kelompok, mad'unya kelompok atau jamaah organisasi Islam. Kategori bentuk dakwahnya ini irsyad, tablik, tadbir, tatwir atau tamkin. Dan yang keenam ada dakwah ummah. Dakwah ummah ini dai-nya seorang, mad'unya khalayak atau publik, dan kategori bentuk dakwahnya ini adalah tablik. Dakwah ummah ini bisa dicontohkan yang sering dilakukan oleh ulama-ulama besar saat ini. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu ada dakwah su'ubiyah kubailiyah, yaitu dakwah antar suku bangsa atau dakwah antar budaya. Dai-nya yaitu seorang kelompok, mad'unya 2, 3, 4, 5 atau 6. Kategori bentuk dakwahnya yaitu ada irsyad, ada tadbir, tatwir atau tamkin. Jawaban nomor 5. Kenapa manusia diharuskan berdakwah? Dakwah merupakan kewajiban setiap muslim yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai bagian dari ajaran Islam, dakwah tidak hanya menjadi tanggung jawab para ulama atau dari profesional, tetapi juga menjadi tugas setiap muslim sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang menganjurkan untuk menyeru manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dakwah juga merupakan bentuk kelanjutan dari misi para nabi yang diutus untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Dalam praktiknya, dakwah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui ucapan atau bil lisan, perbuatan atau bil hal, tulisan atau bil qalam, atau bahkan melalui teknologi modern. Yang dimana teknologi modern ini sudah sangat berkembang, dan kita sebagai generasi muda seharusnya bisa mengembangkan dengan baik, seharusnya bisa mengembangkan dakwah dalam teknologi modern ini, melalui media sosial contohnya. Yang terpenting dalam berdakwah adalah melakukannya dengan bijaksana, bukan dengan paksaan, memberikan contoh yang baik, menghormati perbedaan, dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Melalui dakwah, seseorang tidak hanya membantu orang lain mengenal dan memahami Islam, tetapi juga mendapatkan manfaat pribadi berupa peningkatan pemahaman agama, pahala, serta pengembangan kepribadian dan kemampuan komunikasi. Landasan teologis. Landasan teologisnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Al-Quran dan hadis ini adalah pedoman hidup yang pertama bagi umat Islam. Al-Quran sebagai kitab dakwah, sumber inspirasi dan rujukan dakwah. Dakwah sebagai teologi. Dakwah merupakan aktualisasi atau wujud nyata dari keimanan seseorang. Landasan teologis dakwah ada dalam Al-Quran. Yang pertama ada dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya
dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Yang kedua ada dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang ketiga ada dalam surat Ali Imran pula ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasiqun. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Dan yang keempat ada dalam surat Fussilat ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengajarkan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Lalu ada landasan sosiologis filosofis. Dakwah merupakan kebutuhan umat manusia, kebutuhan manusia terhadap hidayah Allah, yang menentukan keyakinan manusia kepada Allah, membimbing keimanan yang senantiasa fluktuatif, yang senantiasa turun, naik dan turun, dan menuntun akal dalam mencari dan menjalankan kebenaran. Dan dengan dakwah pula dapat menyelamatkan umat manusia. Dakwah sebagai sosiologis praktis, yaitu dakwah merupakan jawaban atas berbagai kebutuhan manusia, baik yang berdimensi material maupun spiritual. Dan landasan ini disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Yang berarti, dan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Dan selanjutnya ada dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah Nabi Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Penjelasan-penjelasan ini saya dapati dari sumber yang saya dapati di kelas, dan saya dapati dari ibu dosen, Ibu Umi Halwati. Mungkin cukup sekian jawaban-jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan mohon maaf masih banyaknya kesalahan saya dalam bertutur kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.